Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ika Novalia. Saya dari program studi Manajemen Informatika 2B. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian hukum. Hukum Islam seperangkat aturan yang berisikan hukum-hukum syariat yang bersifat terperinci yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dipahami dan digali dari sumber-sumber Al-Quran dan hadis dan dalil-dalil syar'an lainnya. Berbagai metode istijab. Sumber hukum Islam dan dalil hukum Islam secara sederhana dapat dijelaskan. Perbedaan antara keduanya, yaitu sumber hukum Islam adalah dasar utama dan asli yang melahirkan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalil hukum Islam adalah cara-cara yang ditempuh melalui iktijad untuk menemukan hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada banyak. Yang pertama ada Al-Quran, ada Sunnah, ada ijtihad, dan dalil hukum Islam itu juga ada. Ada ijma dan qiyas. Nah, ruang lingkup hukum Islam itu ada 5. Yang pertama ada ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga jinayah, yang keempat siyasyah, dan kelima akhlak. Ibadah itu merupakan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, mengucapkan syahadatain, mengerjakan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bila mampu. Peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain itu bisa disebut muamalah. Jadi, muamalah itu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta. Misalnya, minjam-meminjam, jual-membeli, dan sewa-menyewa. Selanjutnya ada jinayah, peraturan yang mencakup pidana Islam di antara qisas, diyat, kafarat, dan pembunuhan, zina, mabuk-mabukan, murtad, dan lain-lain. Ada siyasyah, siyasyah itu peraturan yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, misalnya persaudaraan dan tanggung jawab. Yang terakhir ada akhlak, pengatur sikap hidup pribadi yaitu syukur, hati sabar, rendah, hati berbakti pada orang tua, pemaaf, tawakal, dan lain-lain. Tujuan hukum Islam itu adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan keselamatan, menyerahkan pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Fungsi hukum Islam secara umum, hukum antara lain berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Hukum Islam tidak berbahas hubungan antara dengan Tuhan, akan tetapi juga membahas hubungan manusia dengan sesama manusia dan lingkungan. Adapun beberapa fungsi dan hukum Islam, di antaranya yaitu yang pertama ada fungsi ibadah, yang kedua ada fungsi amar ma'ruf nahi mungkar, yang ketiga ada fungsi zawawir, yang keempat ada fungsi tahdim wa Islam al-ummah. Nah, yang pertama itu maksudnya fungsi ibadah. Fungsi ibadah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang patuh dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka kepatuhannya bernilai ibadah sekaligus merupakan indikasi keimanan seseorang. Dan yang kedua, fungsi amar ma'ruf nahi mungkar adalah proses pengharaman riba dan haram yang dilakukan secara bertahap. Ketika suatu hukum lahir, yang terpenting adalah bagaimana hukum tersebut dipatuhi dan dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Yang ketiga ada fungsi zawajir.
Fungsi jawajir itu seperti adanya sanksi ketika melakukan zina, pembunuhan, mabuk, dan lain-lain. Yang terakhir ada fungsi tahdim wa Islam al-ummah. Fungsi hukum Islam sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan tentang demokrasi dalam Islam. Yang pertama, konsep suro musyawarah. Quran surat Qur- Quran surat ayat 42 halaman 28. Konsep ijma, persetujuan atau konsensus. Yang ketiga ada konsep ijtihad. Hukum Islam atau syariat didefinisikan dalam bahasa jalan harus sumber air, jalan lurus atau sumber air. Istilah sistem aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, dan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Sifat hukum Islam itu ada 3. Yang pertama, aspek insaniyah, kemanusiaan, dan robaniyah, ketuhanan. Aspek syamilah, komprehensif. Yang keempat, aspek samawiyah, yaitu wahyu. Ruang lingkup. Ibadah. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu contohnya seperti zakat, sholat, haji jika mampu. Jadi, buat teman-teman yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya yaitu dengan sholat, berzakat, naik haji jika mampu. Dan yang kedua ada muamalah. Muamalah itu munakat. Contohnya itu adalah munakat, wirasah, muamalat, jinayat, al-hakam, askhulotiyah, dan syiar. Tujuan hukum Islam itu ada 5. Yang pertama, memelihara agama. Yang kedua, memelihara jiwa. Yang ketiga, memelihara akal. Yang keempat, memelihara keturunan. Yang kelima, memelihara harta. Selanjutnya, sumber hukum Islam ada Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antaranya. Kemudian, jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan Rasulullah dan Rasulnya, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, yang demikian itu utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Fungsi hukum Islam itu ada 4. Yang pertama, fungsi ibadah, fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, fungsi zawazir. Yang keempat, fungsi tanzim wa islah al-mu'amah. Di sini juga kita membahas HAM. Apa sih HAM itu? HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Dan ada juga sejarah. Piagam Magna Carta tahun 1215 di Inggris. Dan ada juga Bill of Rights tahun 1618 di Inggris. Dan ada juga The American Declaration of Independence. Ada juga The French Declaration tahun 1789 di Prancis. Dan ada The Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Selanjutnya, HAM dalam Islam. HAM dalam Islam itu bersifat teosentri, barat antropostris. Prinsip HAM dalam Islam, yang pertama adalah martabat manusia, yang kedua prinsip persamaan, yang ketiga prinsip kebebasan menyatakan pendapat, yang keempat prinsip kebebasan beragama, yang kelima hak atas jaminan sosial, yang keenam hak atas harta benda.
Jadi, HAM dalam Islam itu ada 6 dan yang bersifat teroris itu ada 2. Selanjutnya, yang terakhir kita di sini membahas demokrasi dalam Islam. Demokrasi dalam Islam itu konsepnya syuro atau musyawarah. Yang kedua konsep ijma dan konsep ijtihad. Nah, jadi itu tadi yang kita maksud dengan hukum Islam. Eh, Semoga yang saya sampaikan ini dapat dimengerti. Dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.